Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sebenarnya sangat peduli padamu, tapi dia memang selama ini tidak menunjukkannya saja ya. Siapakah dia? Kita tarik energinya. Siapakah dia yang sebenarnya sangat peduli padamu, tapi tidak menunjukkannya kepadamu? Oke, dia adalah seseorang ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya sebagai seorang pasangan atau sebagai layaknya yang pantas untuk kamu dapatkan ya. Oke, in love karena orang ini tuh sebenarnya dia cinta banget sama kamu, dia sangat mencintai kamu. Bahkan dia masih menggenggam erat ya, masih menggenggam erat memori-memori yang yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi kalau aku rasa nih orang lama ya, orang yang memang sudah memiliki momen-momen bersama kamu. Terus ini dia akhirnya mengerti betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Dia berharap kamu saat ini bersama dengan dia. Berarti saat ini kalian sudah berpisah ya. I've been watching your social and admiring your picture. Jadi walaupun saat ini kalian sudah tidak bersama ya, kalian sudah berpisah seperti ini, dia masih sering stalkingin kamu nih dari media sosialmu ya. Bahkan saat ini ketika dia melihat sosial mediamu, sekarang tuh dia ini merasa kamu kok lebih menarik gitu ya. Ya, lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng, atau mungkin kamu sekarang lebih sukses, lebih bahagia, atau gimana. Intinya tuh kayak ya lebih menarik sekarang. Nah, mungkin kamu berdealing dengan seseorang di sini yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, atau bisa jadi kamu pernah membuat suatu janji atau rencana untuk menikah dengan dia, tapi ini tidak terrealisasi sampai sekarang karena si dia ini orangnya gampang tergoda dengan pihak lain ya. Dia ya bisa dibilang kayak nafsuan gitu ya, gampang tergoda lah, intinya seperti itu. Terus itu aku lihat memang saat ini dia lagi fokus sama karir dan keuangan ya, dan aku lihat juga dia dia ingin sekali meminta maaf sama kamu atas apa yang dulu pernah dia lakukan sama kamu. Makanya di sini dia ingin memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin selama ini dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, makanya di sini dia ingin meminta maaf kepada kamu atas apa yang pernah terjadi di antara kalian yang sehingganya sekarang membuat kalian berpisah. Mungkin perlakuan dia dulu itu ya tidak memperlakukan kamu dengan baik, akhirnya sekarang jadinya berpisah gitu ya, karena dia tidak memperlakukan kamu dulu dengan baik. Terus aku lihat di sini ada sesuatu yang terbongkar, ada sesuatu yang terungkap di sini. Ya, aku lihat di sini ada sesuatu yang terungkap dari dia tentang suatu kebenaran, entah kebenaran apa itu, tapi aku rasa di sini kamu tahu kok kebenarannya itu apa ya. Oke, dan bahkan di sini aku lihat ya, dia sampai kebingungan ya untuk mencari cara gimana agar kamu mengerti tentang apa yang dia rasakan, atau bagaimana cara dia untuk meyakinkan kamu atau mendapatkan perhatian kamu kembali. Aku lihat di sini ya. Bahkan ya mau nggak mau dia kayak sering curhat sama teman-temannya tentang bagaimana harus dia bersikap, apa yang harus dia lakukan, seperti itu aku lihat di sini. Jadi dia melibatkan teman-temannya untuk membantu dia ya, untuk apa ya, membuat hubungan kalian jadi berkembang atau ada perubahan lah di hubungan ini kayak gitu. Bagaimana dia bersikap. Oke, kita lihat lagi ada Ace of Pentacles. Oke, jadi selama ini dia itu sering nyuekin kamu, bahkan banyak sekali perselisihan, kesalahpahaman, ketidaksepakatan di antara kalian karena kurang adanya komunikasi di antara kalian akibat dari dia yang terlalu sibuk kerja terus ya, sampai lupa untuk meluangkan waktu sama kamu gitu ya. Aku lihat di sini dia terlalu sibuk dengan karir, keuangannya, karena memang ada indikasi dia ini orang yang terlalu serakah, orang yang egois banget, dan juga
Cemburuan loh sebenarnya ya, nih ada Ace of Pentacles. Sebenarnya dia ini cemburuan banget sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dikala dia berpisah dengan kamu, dia ini merasa kayak menyesal ya, menyesal karena tidak memperlakukan kamu dengan baik. Kemudian itu juga dia kehilangan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus saat ini. Saat dia berpisah dengan kamu, dia tuh selalu kepikiran kamu terus itu merasa menyesal karena dia merasa bodoh gitu ya. Dia merasa bodoh kenapa dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memberikan perhatian selayaknya seorang pasangan. Seperti itu aku lihat di sini. Dan ya hidup dia nggak tenang, selalu kepikiran kamu terus. Bahkan aku lihat di sini dia sempat tuh ingin bukan, dia sempat tuh mungkin menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Tapi nampaknya aku lihat di sini dia menjalani hubungan dengan orang baru pun ya ternyata goyah juga. Kenapa? Karena memang apa ya, hubungan dia dengan orang barunya pun nggak kuat, walaupun sebenarnya dia ingin mencari nuansa baru gitu ya, percintaan yang fresh, yang beda gitu. Tapi ternyata hubungan dia dengan orang baru pun tidak terrealisasi dengan kuat gitu ya, tidak terjalin dengan kuat, gampang banget goyah gitu. Dan memang selama ini aku lihat banyak sekali masalah yang terjadi di antara kalian, sehingga saat kalian berpisah itu memang benar-benar lagi dalam nuansa dingin ya, saling menarik diri, saling tidak mau apa ya, mencurahkan emosi gitu ya. Kalian kayak udah deh saling diem aja gitu ya, saling tidak memperdulikan atau saling menarik diri. Kalau bisa dibilang tuh kayak perang dingin lah ya, kayak gitu ya. uh, Lebih ke kayak udahlah masa bodoh gitu ya kalau aku lihat. Sehingga di sini mungkin kamu memang sudah capek dengan masalah-masalah yang selalu hadir di hubungan ini, karena hubungan ini tuh masalahnya ya krusial banget gitu loh. Mungkin juga memang masalahnya ini lagi ini lagi ini lagi, terus itu juga nggak ada juga yang di apa itu namanya, diselesaikan ya. Ketika ada masalah nggak langsung diselesaikan, tapi dipendam, tiba-tiba sudah menghilang, tiba-tiba lari dari masalah seperti itu. Sehingga ada suatu pertengkaran yang memang diakibatkan oleh masalah-masalah yang krusial dalam hubungan ini. Maka dari itu karena sudah sesek, capek, lelah, membosankan ya, kesel gitu, sehingga memang butuh ruang dan waktu untuk bernafas, untuk mempertimbangkan kembali keuntungan dan kerugian dalam kerugian dari situasi yang kalian alami, dan ya sambil cari solusinya gimana harus bersikap ya. Dan mungkin di sini juga dia mungkin ragu-ragu untuk memutuskan tentang apa yang telah dia lakukan selama ini sama kamu, karena dia takut banget akan terekspos bahwa dia ini akan dicap oleh orang-orang kalau orang-orang tahu bahwa dia ini tidak memperlakukan kamu dengan baik atau bagaimana gitu. Dia takut banget akan mendapatkan cap buruk dari orang-orang gitu loh, dari orang lain. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini juga sedang sulit dalam mengambil suatu keputusan untuk masa depan hubungan kalian gitu ya, tentang membuat pilihan yang mungkin dia ini harus memilih antara menjalani hidup dengan kamu bersama atau mandiri aja atau sendiri aja gitu ya, berpisah dengan kamu, antara lanjut sama kamu atau sendiri aja kayak gitu. Karena dia melihat ini, ketika dia sama kamu kok selalu bertengkar terus ya, selalu bermasalah terus ya, kayak gitu ya. Jadi dia pun di saat kalian berpisah itu, di masa-masa dia memikirkan pilihan tentang yang terbaik, dia harus bagaimana kayak gitu, dia harus bagaimana, dia harus berbuat apa, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi aku lihat juga di sini tuh dia juga aku lihat menunjukkan bahwa dia sebelum mencapai suatu kepercayaan diri sebenarnya ya. Dia itu belum mencapai suatu kepercayaan diri, bahkan aku lihat juga dia belum mendapatkan suatu kesenangan dan konsistensi yang dia inginkan dari hubungan kalian ini. Karena memang ada masalah yang memang mengakar ya, yang dia buat atau yang dia miliki
ya. Jadi si dia inilah yang selalu membuat masalah dan mungkin berulang kali, terus itu juga masalahnya nggak dia selesaikan gitu ya. Tahu-tahu kalau dia udah buat masalah, tahu-tahu kabur gitu aja. Akhirnya hubungan ini mengakar gitu loh. Masalah di hubungan ini tuh mengakar. Mungkin masalah yang terjadi juga karena ada masalah suatu kecemburuan, keegoisan, manipulasi, terus juga ada perilaku yang mendominasi dari dia. Terus itu kalau King of Pentacles ini juga melambangkan seorang pria tua yang sebenarnya tidak seimbang orangnya ya, dan mungkin juga tidak sabaran, orangnya ceroboh, tidak dapat dipercaya, tidak stabil, bahkan mungkin selama ini pun dia tidak pernah mendukung kamu. Dan selalu herannya ya, setiap kamu mau mencoba untuk membuat hubungan ini lebih intens, dia selalu menghindar ya. Dia selalu apa sih namanya tuh ya? Ya, menghindar atau pergi gitu loh. Ya, terus itu juga aku lihat di sini orangnya nggak jujur ya, pernah melakukan suatu kecurangan entah sama kamu atau yang lain. Dan bahkan mungkin dia pernah melakukan suatu hubungan yang kayak prostitusi gitu loh. Ya, mungkin dia pernah open BO atau gimana deh, atau dia pernah membeli ya, memesan yang seperti itulah ya. Aduh, kok kayak gini sih pembacaannya. Nah, intinya seperti itu deh. Dan mungkin juga orangnya serakah ya, serakah nih. Ace of Pentacles, pemalas, penjudi ya, atau kombinasi dari hal-hal itu semua. Sering mengabaikan kamu ya, bahkan mungkin kalau kalian sudah punya anak, sering mengabaikan anak-anak kalian. Atau bisa jadi dia ini sudah pernah menikah ya, tapi juga walaupun sudah pernah menikah, dia ini mengabaikan istri dan anak-anaknya gitu ya. Atau mungkin dia sudah bercerai dan sekarang itu udah tidak peduli dengan anak dan mantan istrinya atau bagaimana deh ya. Intinya di sini ada energi dia mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Orang yang tidak berperasaan ya, kejam. Bahkan gini, orang yang sangat melakukan segala sesuatu itu menggunakan uang, sehingga bisa memanipulasi pasangannya atau siapapun ya yang menjadi pasangannya itu dengan uang gitu loh, untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dari pasangannya ya. Jadi mungkin selama ini kayak dia mengiming-imingi uang kayak gitu ya, untuk mendapatkan suatu hal yang dia inginkan, mungkin tentang seks seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang sangat selalu mengendalikan pasangan ya. Apa-apa itu harus ngikutin maunya dia gitu ya. Aku lihat seperti itu. Orang yang selalu maunya kalau dia punya pasangannya itu harus ngikutin maunya dia gitu. Terus itu juga ada The Chariot di sini ya. Memang sempat dia ini bingung ya antara harus maju ke kamu atau enggak ya. Cuman ketika dia memilih untuk tidak berdekatan dengan kamu atau tidak datang ke kamu, di sini malah justru dia galau, malah merasa tidak tenang. Akhirnya karena ini The Chariot-nya tegak, maka aku lihat di sini dia akan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bagi dia. Dia akan datang lagi ke kamu dengan keyakinan diri, dengan kepercayaan diri, dengan keteguhan diri. Bahkan dia akan datang ya dengan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa ya. Dulu kayak nggak pernah buat masalah gitu, karena di sini ada rasa kepercayaan diri gitu ya. Aku lihat di sini dia ada rasa kepercayaan diri untuk datang lagi ke kamu. Seperti itulah ya. Jadi sebenarnya dia ini perhatian sama kamu, walaupun sebenarnya nggak dia tunjukkan ya. Mungkin memang ya ini karena di sini kan King of Pentacles, dia ini juga kan seorang pria yang lebih tua dari kamu ya. Jadi mungkin lebih banyak berpengalaman, jadi makanya sok-sok cuek gitu ya. Oke, aku rasa cukup deh untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate dengan kamu, dengan kalian ya. Dan untuk pembacaannya di sini ada untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian.
So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.